baik. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, berbicaralah Engkau Tuhan pada kami hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, tertanam, dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas topik Gembala yang Baik. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yohanes 10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yohanes 10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pemimpin yang mencari keuntungan sendiri, atau pemimpin yang gagal melindungi orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Tidak semua pemimpin, apakah pemimpin di dalam korporat atau dalam lingkungan gereja, benar-benar menggembalakan domba dengan kasih dan kebenaran. Namun di dalam Yohanes 10 ayat yang pertama sampai 18, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah satu-satunya gembala yang baik yang memberikan hidupnya bagi domba-dombanya.
Melalui Yohanes 10 ayat 1-18 ini, kita akan melihat bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang sejati, yang berbeda dari para gembala upahan yang hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka. Kita juga akan melihat bagaimana kebenaran ini relevan bagi kita sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 10 merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang terjadi setelah penyembuhan seorang yang buta sejak lahir, Yohanes 9. Orang Farisi yang seharusnya menjadi gembala rohani bagi umat Allah, malah menunjukkan sikap keras hati terhadap karya keselamatan Yesus. Yesus kemudian menggunakan perumpamaan tentang gembala dan domba untuk mengontraskan dirinya dengan mereka. Dalam Perjanjian Lama, gambaran gembala seringkali digunakan untuk melambangkan pemimpin Israel, baik yang setia maupun yang gagal, Yeskiel 34. Tuhan sendiri berjanji akan mengangkat seorang gembala sejati untuk umatnya. Yesus menggenapi janji tersebut dengan menyatakan bahwa dialah gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang pintu kandang domba. Ia menekankan bahwa hanya melalui pintu itulah domba dapat masuk. Hal ini berbicara mengenai keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui anugerah Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 18, Tuhan Yesus menegaskan perannya sebagai gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perikop ini mengkontraskan antara gembala yang setia dengan gembala upahan yang hanya mencari keuntungan dan tidak peduli terhadap kesejahteraan domba. Dalam konteks masyarakat Yahudi pada waktu itu, banyak pemimpin agama yang gagal memberikan bimbingan rohani yang benar. Kita mengetahui bahwa Allah berdaulat atas seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam pemeliharaan atau providensi umatnya. Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 29 menegaskan bahwa domba-domba Yesus tidak akan binasa dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangannya. Tuhan Yesus menyampaikan mengenai karya penebusan ketika ia mengumpamakan dirinya sebagai pintu, ayat 9. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi hanya karena anugerah Allah. Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa Dia sendirilah gembala yang baik, yang menggenapi janji Allah dalam Perjanjian Lama, bahwa Dia sendiri akan menjadi gembala umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gembala yang baik merupakan gambaran sempurna dari kepemimpinan ilahi Yesus yang tidak lekang oleh waktu. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai 18 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang sejati. Pemimpin yang mengenal, mengasihi, dan rela mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Di tengah banyaknya gembala yang tidak setia dan mengutamakan kepentingan pribadi, kita diundang untuk mempercayai dan mengikuti suara gembala yang memberikan hidupnya sebagai anugerah keselamatan yang abadi. Kita juga dipanggil untuk dapat membedakan suara dunia dengan segala hiruk-pikuk hedonisme dan konsumerismenya dengan suara kebenaran. Kita diajak untuk selalu mencari hubungan yang intim dengan Allah melalui Yesus Kristus, mendengarkan suaranya melalui firman, dan hidup dalam kepercayaan bahwa dalam setiap situasi Allah berdaulat. Dia yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Setiap orang percaya dapat menemukan keamanan dan ketenangan dalam pemeliharaan gembala yang baik, serta menerapkan nilai-nilai kasih, integritas, dan pengorbanan di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kiranya melalui Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18, kita dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi hidup dari kasih Kristus, menguatkan satu sama lain di dalam komunitas, serta mengarahkan hidup kita serta generasi setelah kita
untuk terus mengenal dan mengikuti gembala yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan melindungi kita dalam setiap langkah dan babak hidup kita, sehingga setiap hati yang percaya dapat merasakan dan menikmati damai sejahtera yang berasal dari kepemimpinannya yang penuh kasih sebagai Gembala Agung kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar yang mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan Yesuslah Gembala yang baik. Kami menyadari di dalam kehidupan kami terdapat banyak hal yang tidak ideal dan juga ada ajaran-ajaran yang tidak tepat yang akan membuat kami menjauh dari Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar, sebagai Tuhan dan Gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.